Saya pun banyak apa kan. Langsung duduk. Iya, benar buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat salam kepada baginda Rasulullah kepada singkat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami hormati, serta Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian kita ahad pagi ba'da subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berhadir pada subuh kali ini. Pertama sekali tentunya bersyukur kita atas segala nikmat
dan karunia yang tidak terhingga yang Allah karuniakan kepada kita semua. Kemudian tak lupa pula kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak mudah-mudahan kita beroleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita tentang masalah rukun salat sudah sehabis kita kemukakan atau kita sampaikan. Ya, dengan begitu ya dari mulai niat ya, lalu takbiratul ihram hingga salam yang pertama. Itulah ya, salam yang pertama itulah akhir daripada rukun salat itu. Kemudian kita akan melanjutkan tentang masalah salat juga, tapi berkenaan masalah qalbunya, yaitu asyurutul batinah min a'malil qalbi, yaitu syarat-syarat batin dari amal-amal hati ya, ketika salat itu. Di sini saya ambil dalam kitab Syarus Salikin atau Sairus Salikin ya, yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Abdul Somad Al-Falimbani. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini semasa juga dengan ya ulama Banjar terkenal Syekh Arsyad Al-Banjari. Mereka berdua berguru ya kepada Syekh Samman namanya, wali Allah, ulama besar di kota Madinah. Syekh Samman itu ketika dia orang kaya. Tapi kalau ke Masjid tinggal di Madinah. Namun kalau ke Masjid Madinah atau ke Masjid Nabawi dia tak pernah memakai kendaraan, misalnya kuda, enggak pernah. Mengapa? Karena dia sangat menghormati ya jasad yang terkubur di Masjid Nabawi itu, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tentu adab khusus beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi ini Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini orang Palembang, orang Nusantara juga, ulama Nusantara. Apa kata beliau? Bermula ya pembahasan ini pada menyatakan syarat sembahyang yang batin, yaitu daripada amal yang di dalam hati. Jadi ada syarat zahir, ada syarat batin. Syarat batin ini lebih penting daripada ya, bukan tidak penting syarat zahir. Syarat batin ini juga kalau Imam Al-Ghazali itu menjadi rukun juga, bahwa khusyuk itu ya di sisi Imam Ghazali beliau menyatakan khusyuk itu menjadi rukun dengan dalil qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasy'un ya. Tapi mayoritas para ulama khusyuk itu sunnah. Khusyuk itu sunnah karena tak semua orang bisa khusyuk. Makanya dalam masalah khusyuk ini ya macam-macam para guru-guru kita menjelaskannya. Cara khusyuk misalnya diantaranya dengan mengartikan apa yang dibaca. Itu berarti menerjemahkan namanya itu. Kalau mengartikan. Ya, kalau menerjemahkan tak semua, apalagi kita ini bukan orang Arab, tak semua bisa menerjemahkan itu. Ketahui olehmu bahwasanya sembahyang itu ada baginya zahir, yaitu mengerjakan segala rukun sembahyang. Itu zahir itu. Segala rukun sembahyang yang sudah kita bahas.
dan segala sunnah-sunnahnya. Nah, yang tersebut itu. Jadi sunnah-sunnahnya juga itu zahir. Ya, rukunnya zahir, sunnahnya juga zahir. Nanti kita kaji dengan hal-hal yang sunnah ya. Dan ada baginya pula yang batin, yang mengesahkan bagi amal zahir. Nah, ini penting. Yang mengesahkan bagi amal zahir, yang seyogianya diamalkan oleh orang yang salik. Nah, ini orang khusus salik ya. Salik orang yang berjalan, orang yang menempuh jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, siapa yang menempuh ya tariqan, satu jalan ya, yaltamisu fihi ilman, untuk meraih ilmu, mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah. Nah, ya, kayak kita ini dimudahkan Allah. Apa buktinya? Tak ada terasa berat berangkat ke masjid subuh, zuhur, asar. Itu kemudahan dari Allah. Ya. Jadi kita ini termasuk salik, Ustaz. Salik. Ya, salik namanya. Salik ammah, ya, umum. Orang yang menuju, kita sholat juga ya ingin meraih ridho Allah, menuju Allah namanya. Kita berzikir, berdoa, berzikir ya, baca Quran. Itu juga menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini disebut salik. Kemudian arti salik itu apa katanya? Yang menjalani jalan akhirat. Yang menjalani jalan akhirat itu salik. Orang yang menjalani, menempuh jalan akhirat. Ya. Supaya sempurna amalnya. Jadi dengan mengerjakan amal-amal atau syarat-syarat batin ini supaya sempurna amal kita, yaitu khusyuk. Kan? Yaitu khusyuk. Apa arti khusyuk? Yakni menghinakan diri di hadapan Allah gitu. Menghinakan diri di hadapan Allah, menganggap diri itu kecil. Allah lah yang maha. Itulah maksud daripada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Walaupun itu ada banyak perselisihan atau pembicaraan dalam kalimat itu. Ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan qaul sahabat, ucapan sahabat ya, dan sebagainya. Jadi khusyuk itu yakni menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah serta tetap anggota. Jadi tanda orang khusyuk ini tandanya. Tanda orang khusyuk itu anggota badannya itu tak banyak geraknya. Ya, ada begini. Ya, ada begini. Itu ya. Itu menunjukkan hatinya tidak khusyuk. Kalau khusyuk banyak ya, banyak praktek dari para sahabat itu. Seperti ya Abdullah bin Zubair. Beliau itu sholat di depan Ka'bah. Rukuknya lama, sujudnya lama. Saking lamanya ruku, Ka'bah tidak seperti sekarang ya Bu ya. Zaman sahabat Rasul itu ya Ka'bah saja. Jadi orang-orang yang agak jauh dari Ka'bah bisa melihat langsung siapa yang tawaf, siapa gitu. Nah, jadi orang tuh melihat Abdullah bin Zubair. Burung tuh hinggap di kepalanya. Nah, tak bergerak-gerak burung. Kenapa? Karena kalau dia bergerak pasti burung itu terbang tuh, nenggek burung tadi di kepalanya. Nah, itu ruku lama, ruku. Sujudnya juga lama sujudnya. Itu. Ya, kalau kita lama sujud nungap. Nah, nungap, ngos-ngosan. Apanya Ustadz nih lama kali sujudnya. Nah, ngantuk mau mati Ustadz nih katanya. Lama kali sujudnya. Nah, padahal
disitulah saat terdekat hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan posisi sujud itu juga mengisyaratkan kita ya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian siapa lagi yang sudah nyata ya mendapatkan level khusyuk ini? Sayyidina Utsman ibnu Affan. Kena panah kan kakinya itu. Mau dicabut. Nantilah tunggu aku sholat, cabutlah. Nah, di saat sholat dicabut. Tak terasa. Ya, aduh pun tidak. Nah, kita baru digigit semut. Nah, salah juga Pak Imam. Apanya imam nih katanya. Ya, masjid kok bersemut gini. Nah, rupanya kaki dia yang apa namanya itu? Rematik rupanya. Kaki rematik tuh. Nah, ya, semutan. Apa ya? Rupanya kaki rematik. Bilang semut juga salah kan. Nah, itu ya. Jadi sebagaimana Rasulullah lewat ya, bersama Sayyidina Ali misalnya. Lalu Rasulullah mengatakan ada yang tidur, ada yang sholat. Ini yang tidur ini lebih baik dari yang sholat ini. Gimana itu? Yang tidur ini lebih baik dari yang dalam satu Rasulullah seandainya ya yang sholat ini badannya lebih kalau seandainya dia khusyuk tentu badannya lebih tenang. Nah, itu ya, badannya lebih tidak gerak sana ini. Nah, itu ya. Itu banyak sekali lah ya kalau kisah-kisah tentang orang yang sholatnya khusyuk itu. Nah, ya. Kemudian ya khusyuk itu merendahkan diri. Jadi kalau kita tahu diri kita ini bahwa diri kita ini hina karena diciptakan dari air yang hina, maka tahulah kita siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha mulia. Nah, kita tahu diri kita ini kotor, maka tahulah kita Allah itu yang maha apa maksud kotor? Kotor lah. Semua ada tainya dalam diri kita. Kuping, mata, hidung, mana apanya? Jadi kalau kita mau sombong, itu saja itu. Ya, ingat pada diri kita. Ya, renungi diri kita. Tafakkur. Apapun sudah mulia. Belum. Terorang ciptanya juga dari air yang hina. Seluruh badannya juga penuh dengan kotoran-kotoran. Ya. Ini tentu menjadi obat yang keras obat yang sangat keras bagi orang yang ingin atau yang memiliki hati sombong. Itu ya. Datang kita ke dunia ini ya telanjangnya. Ya, seperti kata Buya Hamka, manusia ini ya hidup dari saripati tanah. Makan juga dari yang ditumbuhkan tanah, ya kan? Matinya juga ditanam di dalam lalu mengapa dia berhati langit? Itu kata Buya Hamka, ulama kebanggaan kita. Kemudian ya menghinakan diri serta tetap anggota. Dan hadir hati artinya ini sebenarnya inti khusyuk. Hadir hati itu yakni ingat hati akan perbuatan sembahyang dan hadir hati kepada Allah. Kira-kira kosong hatinya itu pada ketika sembahyang itu daripada yang lain, daripada Allah. Seperti firman Allah, aqimus shalah wa aqimis salata li zikri. Jadi makna hadir hati itu ya, ingat dia akan perbuatan sembahyang. Makanya secara syariat dia tahu Allahu Akbar ini rukun apa sunnah, ya dia ruku yang dikerjakannya rukun apa sunnah, ya. Nah di sini
Di sini artinya dia tahu perbuatan sembahyang. Kata Tengku Alim Muda, ya, Syekh Tengku Alim Muda, orang ahli falak, ya, gurunya daripada ahli falak di kota Medan. Ya, Dr. Lahmudin itu muridnya almarhum, ya. Itu gurunya itu Tengku Alim Muda, orang Simpang Kantor Labuan, udah meninggal, orang Aceh. Beliau itu ditanya, bagaimana setidaknya agar kita bisa khusyuk dalam sholat itu? Setiap kau berpindah perbuatan, bertukar perbuatan, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam tauhid disebut namanya tauhidul af'al. Bukan mentauhidkan af'al Allah, bukan. Tauhidul af'al artinya hamba itu menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa tak akan bisa dia bergerak kalau tidak pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata. Itu bahasa hakikat itu. La haula wa la quwata illa billah. Dan tidak ada daya upaya kita mengerjakan ketaatan ibadah kepada Allah, dan tidak ada kekuatan kita untuk menghindari maksiat, ya, kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak akan bergerak, ya, satu zarrah, ya, satu biji apapun itu, ya, kecuali dengan izin. Bahkan tak ada yang jatuh daun dari pohonnya itu kecuali itu sudah diketahui dalam ilmu Allah, ya, itulah, ya, tak akan bergerak itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tanya orang, mana izin Allah pada dirimu? Ini gerak bisa. Itu sudah jelas izin Allah. Qudrah hadisah namanya dalam tauhid. Qudrah hadisah. Makanya sifat ma'ani, kita bicara sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 itu, ya, yang 7 kan sifat ma'ani itu ada milik apa? Kalau kita belajar tauhid kan sifat ma'ani itu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, 7 kan. Ini juga ada pada diri kita. Tapi jangan katakan kita ini Allah, bukan, salah. Ya. 7 sifat ma'ani ini pada diri kita ada. Qudrah, Allah kuasa, kita pun kuasa. Allah mendengar, kita pun mendengar. Allah melihat, kita pun melihat. Kan itu, ya. Allah punya ilmu, kita. Cuman, ya, persamaan itu namun persamaan itu tidak dikatakan persamaan namanya. Allah punya sifat ma'ani 7, kita pun punya sifat ma'ani itu sama-sama 7. Tapi apakah sama kita dengan sifat kita dengan sifat Allah? Tak sama. Jadi persamaan itu menunjukkan tidak sama namanya. Ya, persamaan itu menunjukkan tidak sama. Allah punya qudrah, ya, kuasa. Kita pun punya qudrah, tapi qudrah Allah itu bahasanya tidak terbatas. Tidak terbatas. Ya. Kalau kita terbatas qudrah ngangkat ini bisa, masih ringan. Tentu ngangkat ini udah berat. Ya, udah terasa berat. Ngangkat mimbar tak mampu lah. Itu menunjukkan qudrah kita itu terbatas. Hadisah namanya itu terbatas. Hak pakai namanya. Hak apa? Tapi kalau diambil Allah seketika qudrah tadi, habis. Ya, habis. Sikit aja dalam diri kita, ya, dimacatkannya peredaran darah tadi. Apa yang terjadi? Lemah. Stroke, mati badan itu. Hilang qudrahnya. Tak mampu lagi, ngangkat ini tak mampu. Megang pipet itu apa nih? Tak mampu lagi dia. Itu ya. Jadi, disinilah tadi kembali kepada man arafa nafsahu. Tahu kita. Kita punya qudrah tapi hak pakai. Maka pergunakan hak pakai itu dengan sebaik-baiknya. Ya.
Kita punya potensi untuk berbuat taat, punya potensi juga untuk berbuat maksiat. Macam mana membedakannya? Nah, tergantung orangnya. Kalau orangnya ya punya ilmu dan bukan hanya punya ilmu tapi juga dia tahu siapa yang memberi itu, tentu dia pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah telah mengilhamkan kepada kita, pada jiwa tadi itu, fujuraha, potensi untuk berbuat jahat, maksiat, wa taqwaha, dan punya potensi untuk berbuat takwa. Berbuat baik, ibadah dan sebagainya. Nah, kemudian itu tadi kudrah. Ya. Tentu kan tak sama itu. Tak sama kudrah kita dengan kudrah Allah. Allah mendengar, punya sifat sama. Allah itu disebut as-sami', ya, yang maha mendengar. Kita pun bisa mendengar, ya, tapi pendengaran kita tak sama dengan pendengaran Allah. Pendengaran kita terbatas. Pendengaran Allah bukan hanya dengar suara, benda pun didengarnya. Nah, itu dia. Benda pun, bukan suara saja, benda pun didengar. Contohnya, ini sering dulu tuh. Ini kalau di toko dengar ya, Bu. Bersuara tuh kan. Suara itu dari ketukan benda ini. Itu suara namanya kan? Ini, suara. Ya, Allah mendengar suara itu dan benda ini pun didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya kembali ke diri kita. Apa maksudnya? Kalau kaji dirinya, Allah dengar tasbih kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sebagainya. Ya. Nah, walaupun kita pelan nyebutnya, tetap Allah tuh maha mendengar. Bukan hanya tasbih suara kita itu baik lirih maupun kuat didengar Allah, tapi juga ya diri kita pun Allah mendengarnya. Ya, apa itu contohnya? Misalnya hadisun nafs, ucapan diri kita. Misalnya ya, kita melihat orang misalnya. Melihat orang, lalu dalam hati kita apanya bapaknya, sedikit meremehkan atau didengar Allah tuh, dengar Allah. Dalam hati masih, ibu nih hari raya pun bajunya baju lama juga, macam tak ada baju baru. Dalam hatinya, apakah itu tak didengar Allah? Didengar Allah. Makanya kita kan dengar kita baca dalam Al-Quran, alimum bidatis, Allah tuh maha mengetahui apa yang ada di dadamu, di dalam hatimu itu. Itu pun didengar Allah. Cuman bahasa misalnya kalau itu dikatakan mengejek, itu belum dicatat oleh syariat. Nah, itu dia. Belum dicatat oleh syariat. Mengapa? Karena belum keluar. Karena malaikat itu mencatat apa yang zohir, yang nampak. Kalau dia diucapkannya, baru dia bernilai kesalahan atau dosa. Nah, namanya mengejek misalnya, ya. Tapi kalau masih dalam hati, ya itu belum dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak orang mencuri misalnya. Dalam hatinya, malam nih kerjalah ku katanya. Mencuri maksudnya. Nah, masih dalam hatinya. Ya kan? Jalan dia, tapi mata nengok rumah mana mau disasar, jadi sasaran. Ya. Kalau bercakap dia kan tahu orang, mencuri rupanya. Dalam hatinya. Rumah ini aja lah dalam hati. Itu udah dicatat? Belum dicatat. Ya, tapi ketika dia sudah direncanakannya, bangun aku jam 3. Ya, udah bangun dia berangkat, itu udah dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di dalam hadis, niyatul mu'min khairum min amalihi. Begitu juga beda dengan perbuatan baik, niat baik. Nah, kalau niat baik, nanti malam tahajudlah. Bangun jam 4. Ya. Nah, lalu ini direncanakan.
habis tahajud, zikir, baca Quran. Nah, itu sudah dinilai menjadi pahala. Walaupun belum dikerjakannya. Walaupun belum dikerjakannya. Kebablasan jamnya, terbangun dia jam 5:30, apalagi mau tahajud. Nah, itu sudah dicatat menjadi pahala. Apalagi dilakukannya, dikerjakannya. Makanya itu disebut niatul mu'min khairum min amali. Niat seorang beriman itu atau niat orang yang beriman lebih baik dari amalnya. Mengapa? Kalau niat itu biasanya bersih, ikhlas, tulus, lillahi ta'ala. Nanti malam aku bangun. Nggak ada nilai apapun. Tapi ketika dia memperbuatnya, ya kadang muncul. Nah, akulah yang bangun di jalan karya bakti ini, yang lain tidur semua. Nah, ini dia masalahnya. Timbul rasa ujubnya. Baik. Hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tadi, Allah tuh samanya itu tidak terhalang. Inkisaf namanya. Tidak terhalang apapun. Kalau kita kan terhalang, misalnya lagi menghadiri pesta atau pernikahan walimah. Lalu dekat pula dengan loudspeaker. Nah, duduk sama kawan atau sama bapak atau sama istri misalnya. Lagi makan bercakap, loudspeaker. Orang lagi menyanyi, apa suara-suara musik misalnya kan. Apa kau bilang? Padahal dekat sebelah. Nah, bercakap macam menjerit. Nah, itu menunjukkan apa? Keterbatasan telinga kita. Atau mohon maaf ya, saya ulangi, keterbatasan pendengaran kita. Nah, itulah terbatasnya. Artinya apa? Kalau ngomong kuat, jelas, bisa didengar. Kan gitu kan? Tapi kalau misalnya jauh, kecil pula suaranya, ribut pula, ada suara yang lain, sulit untuk bahkan tak didengar, tak bisa didengar. Nah, ya. Jadi kita ini pun pendengaran kita ini ada komponen yang harus dipenuhi baru bisa didengar. Suaranya jelas. Hurufnya juga jelas. Kalau hurufnya bersatu semua, ya, misalnya saya katakan, ini Bu, ya, kita belajar insan batin. Pahami? Apa Ustaz ngigau? Ngigau Ustaz indah. Nah itu. Jadi apa namanya? Syarat itu tadi. Suaranya jelas dan huruf-hurufnya juga jelas disebutkan. Ya kan? Itu syarat telinga kita. Dulu ada namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Ya, Syekh Azra'i Abdul Rauf tinggal di Sungai Deli. Gurunya Ustadz Fadlan, gurunya Kori di Medan ini. Ya. Syekh Azra'i Abdul Rauf. Sampai Profesor Dr. Said Agil Munawar pun berguru sama dia. Ada beberapa lama itu ya. Lalu orang mengaji di atas, rumahnya tinggi, ngaji di atas, baca Quran apa. Dia di bawah. Tak apalah, mungkin nyapu apa. Kalau salah tuh tahu dia. Katanya. Nah, gimana tuh? Bawah dia, ada orang di atas. Salah katanya. Nah, itulah. Orang dulu kan gitu. Usahakan dulu. Kalau salah tuh diusahakan, perbaiki dulu bacaan. Kan gitu kan? Guru sekarang tidak, karena mau cepat ya, bukan itu, ini langsung dikasih. Saya dulu mana begitu, ya ngaji ya, muridnya cuma 4 orang, ya, saya, kakak saya dan saya, satu lagi tetangga guru tadi, kakak adik juga, berempat aja kan. Di situ guru ngaji tak banyak, cuma 2, yang satu banyak 40 orang, bandingnya jauh kali. Tempat kami ini 4 orang, gurunya galak, yang 4 ini tadi. Ya, salah saya baca, katanya, tokohnya gitu. Apa bacanya? Udah betulin lagi. Titik 1 di atas itu kan banyak, ya. Bisa nun misalnya ya kan, bisa kha, walaupun kepalanya kan beda-beda itu. Apanya dia? Baca lagi. Salah, mana yang salah ini? Baris atasnya, baris bawah. Kadang Al-Quran lama itu cetakan Toha Putra itu kadang dia baris atas, Osaka untuk huruf nun misalnya, rupanya untuk huruf yang lain kan gitu.
putar lagi. Salah berkali-kali, udah berapa? Akhirnya terdiam lah, tak tahu lagi udah 3-4 kali dicoba dengan cara yang berbeda, dengan baris yang berbeda, salah juga. Nah, bukan dibetulinya, diantuknya kepala tuh. Tuh. Gitu. Padahal udah ngantuk udah, jadi tak ngantuk lagi. Nah, ya terkejut, diantuk kepala ke dinding, bukan ke bantal, ke dinding diantuk. Nah, makanya muridnya tak banyak, 4 orang. 4 orang. Pokoknya kalau gitu-gitu banyak yang nangis. Beda yang satu lagi bergeler, ya, bahkan berebut nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, dia berebut orang itu. Berlari dia. Orang sekali baca, baca sekali yang semalam. Baca yang akan datang, udah pulang. Banyak gitu sekarang kan. Makanya kami berempat ngajinya itu dari mulai jam 7:30 atau jam 7 habis maghrib, pulangnya jam 9, 4 orang. Di tempat tadi itu masuknya jam 8, masuk habis maghrib, pulangnya jam 8 habis. 40 orang tadi. Nah, baik ya. Jadi itulah ya, itu kelebihan telinganya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Si Azra yang Abdurrauf itu, ya. Makanya biasanya orang yang hafal Quran itu biasanya telinganya tajam. Ya. Ada lagi namanya Ustadz Asri Nasution. Dia guru hafiz tapi dah meninggal. Ke kita di depan sini. Dia itu ngulang. Tak paham kita. Ngulang untuk diri dia. Nah, ngomongnya gitu, nggak jelas hurufnya udah. Tapi dialah yang paham itu. Kita ngulang juga, kan lain hafalannya kan? Dia misalnya ngulang juz 10, kita masih khatamallahu ala qulubihim misalnya kan. Dia ngulang, kita pun menyetor hafalan. Salah kita tahu dia. Lanjut. Bisa terbagi pendengaran itu dan pikirannya. Itu ya. Itu udah hebat dari diri kita ya, menurut kita. Padahal ya itu pendengaran kita yang Allah berikan itu juga hak pakai. Ya, walaupun Allah mempunyai sifat mendengar, kita pun mendengar, tapi pendengaran itu tidak sama. Dan begitulah seterusnya. Ya, sifat yang 7 tadi itu. Basar, kalam, ya, hayat. Ya, kita ini mendengar pakai alat ya, telinga. Jangan bayangkan Allah dengar pakai telinga. Allah itu tak perlu telinga. Kita ini daun telinga, ya, cupil telinga, dalamnya gendang, ya, dan sebagainya. Allah itu tak perlu mendengar, bukan dengan kuping, ya, mendengar dengan samanya. Nah, itu. Baik, kemudian tetap anggota dan hadir kolbu, yakni ingat hati akan perbuatan sembahyang dan hadir hati kepada Allah, sekira-kira kosong hatinya. Inilah sulitnya. Lalu mungkin ada yang berpikir begini, kosong hati kan bahaya Ustaz. Kita aja tak boleh kosong hati, nanti masuk setan. Yang dikosongkan itu selain Allah. Yang dimasukkan, makanya yang dimasukkan, yang diingat Allah. Yang dibuang, yang dihilangkan selain Allah. Yang diingat hanya Allah. Beda orang yang kosong, dia betul-betul kosong. Contoh gini, kan ada tuh kadang kan orang suka temenung. Orang temenung itu kan hati kosong. Dia matanya ke sana, tengoknya gitu. Ya, tapi hatinya tak kemana. Kan ada gitu ya. Dan gitu biasanya sholat kita gitu kan. Nah, mata kita ke situ, tapi hati kita entah kemana. Itu sebenarnya kosong itu. Itu sebenarnya kok kosong. Kosong dari mengingat Allah itu dia. Kosong dari mengingat Allah. Nah, makanya orang yang disebut salik yang khusus ini, itulah mujahadahnya, perjuangannya, mengisi hatinya yang yang dulu kosong, ya, yang dulu ingat selain Allah. Ya, dia ingat apa aja, benda, materi dan segala macamnya, ya, lupa kepada Allah. Dia tukar mujahadah dengan mengosongkan hati selain Allah dan hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan kita dengan orang-orang yang dicintai Allah itu, orang solih, wali Allah. Itulah bedanya kita.
Kalau fisiknya sama, makannya sama, ya, punya apa namanya, ya punya mata, semua sama. Yang tak sama itu apa? Itu apa yang ada di hati, ya, apa yang ada di dalam hati. Itu ya. Nah, orang alim itu pun sama. Dia baca kitab, baca ini, baca ini. Tapi ada yang profesor misalnya kan bidang agama misalnya sama. Baca buku ini, punya ilmu. Tapi ada yang tak sama. Di mana? Di dalam hatinya itu. Nah, itu ya. Ini, makanya khusyuk ini kalau lebih apa namanya? Lebih diperluas, orang yang khusyuk dalam sholat bagus. Tapi dia bisa khusyuk sholat dan di luar sholat. Nah, ini tak bisa. Ya, dimanapun saja dia, hatinya tetap mengingat Allah. Lagi berjalan, lagi berdiri, lagi berlari, lagi duduk, lagi santai, lagi merokok, lagi minum kopi dia, lagi masuk pajak, belanja. Nah, tak lalai hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Nah, ini bahasanya apa? Ini ilmu khusus. Inilah yang apa namanya? Yang mesti dibimbing dengan seorang mursyid namanya. Dengan seorang mursyid. Karena nanti ya hati itu, karena hati itu cuman ya kita bilang ya, apalagi di awal-awal. Hati itu ingin ditukar misalnya dari apa saja materi yang difikirkan dalam hati, ya, mau ditukar dengan apa namanya ismuzat misalnya, atau apa namanya dengan mengingat Allah. Di antara itu terkadang masuk setan, masuk jin. Nah, itulah yang bahaya itu. Dan dia tak tahu itu jin apa dari Allah. Nah, itu dia. Nah, ini yang sulitnya. Yang tahu itu siapa? Mursyid itu. Karena banyak begini. Dia misalnya lagi zikir, pejam mata. Lalu datang cahaya, berupa, dia tetap pejam mata gitu kan. Tapi udah bukan yang dikandung Allah. Warna tadi, bentuk rupa yang datang segala macam. Kalau dia tak tahu, apa enggak disangkanya itulah yang ku cari katanya. Warna putih, warna kuning misalnya yang datang dan sebagainya. Nah, ini yang inilah makanya seorang salik itu butuh kepada wali yang mursyida, ya, seorang wali yang bisa mursyid, yang bisa membimbing dia. Nah, itu ya. Itulah yang apa namanya? Yang kita lihat di Besilam itu ya. Makanya ada mursyidnya, tuan guru itu mursyid namanya. Tuan guru Zikmal, tuan guru Hasim Syarwani, tuan guru apa misalnya Marzuki misalnya, itu semua mursyid. Ya, itu mursyid namanya. Nah, itu. Tapi hati-hati, ada juga mursyid yang dia pun salah jalan juga. Makanya mencari mursyid sekarang ini ya lebih susah daripada mencari belerang merah. Nah, belerang tuh biasanya kan kuning ya. Payah cari belerang merah. Mencari mursyid lebih susah lagi. Nampaknya betul dia dari zohirnya, pakaiannya pakai jubah, sorbannya setebal ban Vespa, tongkatnya, tasbihnya panjang, ya. Rupanya ya dia bukan seorang mursyid, wali yang mursyida, bukan seorang mursyid pembimbing rohani, tapi malah jadi pembimbing materi. Nah, ini yang bahaya. Tahu Ibu pembimbing materi kan? Tanya nanti. Apa usaha? Nah, bisnis Pak, kontraktor Pak. Ini Pak. Oh, udah mulailah. Berapa biasanya dihasilkan per bulan atau per tahun? Sekian Pak, sekian Pak. Nah, itu wajib dizakati sama guru. Nah, itulah. Mukaya rupanya dia. Bilang aja, saya nih kesana kemari payah. Bisa kalian kasih kendaraan. Bisa kan? Ini enggak. Akali namanya itu kan. Itu yang banyak sekarang. Itu yang banyak. Saya punya murid bisnismen. Dia jual ikan ya, ikan-ikan laut, tapi juga ekspor. Nah, main ekspor impor dia. Entah kulit ikan apa gitu dibawa ke Cina atau ke Jepang.
Masuk begini. Mursyidnya tadi lain modelnya. Wajib lapor tiap hari. Penghasilan harian. Laporan itu. Nah, begitu. Ya. Di antara syarat mursyid itu ikhlas. Nah, ini syarat mursyid itu ikhlas. Ya, ikhlas. Ya, tak ada saya diam. Dia bergantung kepada Allah, Nah, ya. Kalau begitu berarti tak bergantung hatinya kepada Allah. Kan gitu. Kemudian syaratnya apa lagi? Pemurah dia. Nah, dia pemurah. Bahasanya tak cinta dunia. Itu tanda orang pemurah, tandanya itu tidak cinta dunia. Gitu ya. Atau tanda orang tidak cinta dunia itu dia pemurah. Dia. Apa tanda kita cinta dunia dan cinta akhirat? Apa tanda kita? Kalau seandainya si A datang memberi kita, dikasihnya kita, duit kah, apakah? Ya, satu lagi datang minta pula sama kita, kan beda tuh kan? Satu memberi, satu minta. Kira-kira hati senang sama yang mana nih? Yang memberi. Itu min ahli dunia namanya. Nah, itu namanya min ahli dunia. Kalau kita masih senang dengan orang yang memberi kepada kita, itu dari ahli dunia, masih dunia. Masih cinta dunia. Tapi kalau orang datang, yang datang minta-minta, yang datang hanya minta, tapi dia senang, atau sama senangnya, bahkan lebih senang dengan yang minta-minta nih. Nah, itu min ahlil akhirah. Itu pemurah. Itulah mursyid itu, jiwa mursyid. Sulit carinya itu kan. Payah itu. Pemurah, apa tadi? Ikhlas. Dan tidak cepat marah diantaranya. Tidak cepat marah. Nah, karena apa? Yang dihadapinya murid ini kayak misalnya kayak Tuan Zikmal ini. Tuan Zikmal ini khalifah yang sudah dikeluarkannya itu, mereka sudah ada sertifikat ya kan. Ibarat ijazah. Udah 600-an. Sudah 600 khalifah. Ya. Kan dari 600 itu kan banyak yang lain yang belum dapat berarti. Kan bermacam modelnya. Ada backgroundnya ini, ada jiwanya nyenyel, ada jiwanya nurut, ya kan banyak. Nah itu harus pemaaf. Tidak ada jalan lain seorang mursyid harus berjiwa pemaaf dan tidak mudah marah. Nah, tidak mudah marah. Itu jiwa mursyid. Ya, satu lagi di antara syarat yang penting yaitu apa? Dia ma'rifah kepada Allah. Nah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Dia berilmu. Ma'rifah kepada Allah itu mengenal Allah, mengenal hukum Allah, hukum zahir dan hukum batinnya. Nah, itu dia. Ya. Baik. Dari sinilah orang banyak salah aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Makanya dari sinilah paham eling itu muncul. Eling apa iling? Di tempat saya iling nama jalannya, jalan iling. Eling ya Pak ya? Eling. Nah. Itu dalilnya itu. Nah, kan bahaya ini. Kalau Al-Quran itu diartikan secara teks, ya, inilah akibatnya. Makanya orang yang hanya memahami Al-Quran secara teks, itu bisa sesat. Ini contohnya. Aqimis sholata li zikri. Pahami secara teks. Dirikanlah sholat untuk mengingat mengingat Allah. Jadi orang yang eling itu pun menganggap mereka sudah sholat. Sesat apa enggak itu? Tak perlu sholat zohir lagi, pakai waktu, pakai wudhu, enggak perlu. Sesat lah itu kan. Nah, itu kalau dipahami, itu kan dalil Al-Quran katanya. Jadi kami untuk apa lagi zohir-zohir? Tak perlu zohir, batin aja sekarang katanya. Isi aja yang penting. Yang penting isi. Itu yang itu sholat ruku itu zohir itu kulit katanya. Itu dia masalahnya. Banyak yang gitu kan? Itu kulit katanya. Kami udah isinya katanya. Nah, cuman ibu jawabnya? Ya. Isi aja tai lah ya kan. Isi aja kan tai itu. Ya kan? Ya bukan, kita bukan cakap nggak ada niat cakap kotor, tapi ya betul kan? Kalau kita cari apa yang isinya aja? Ya tai lah isi aja tuh. Ya, tinja itu isi aja semua, tak ada kulitnya itu. Nah, ya. Jadi
Kalau niat dia membatalkan syariat, ya rusak itu. Rusak imannya. Murtad apa lagi? Ya, menghinakan syariat. Karena syariat juga tuntunan Allah kepada Rasul yang dipraktikkan Rasul untuk diikuti, kan gitu. Nah, mau syariat, mau hakikat, mau tarikat, semua ada tuntunannya. Nah, ini ya. Jadi macam mana kita memahami? Kita contoh aqimis sholata lizikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Guru saya ya, Ustaz Oka Masud gini contohnya. Ada seorang ayah punya 2 orang anak dia. Jadi dia ini keladang bapak ini kan. Nah, keladang. Jadi dibilangnya sama anaknya dua-dua, "Nak, nanti kalau ayahmu keladang, nanti jam 12.30 misalnya ya kan. Nah, nanti kalau sudah jam 12, nanti kalian ingat ayah lah ya," katanya. Nah, ingat ayah di ladang. Nah, yang saya pikirlah ayahnya sampai jam 12 tadi, anak pertama diingatnya. Teringat dia cakap, kata ayah jam 12 ingat ayah. Ayah. Kan gitu kan? Ayah kan diingatnya. Baik zahir maupun hatinya, dalam hatinya ayah. Yang satu lagi jam 12, panas hari, terik. Waduh, jam 12 ini. Terik pula, kasihan ayah tuh di sana. Oh, bikinlah teh manis. Ya kan? Lapar ayah nih. Ya, masakkanlah nasi, gorengkanlah ikan asin, ya kan? Buatlah sambal potong-potong cabai, bawanya. Mana bagus caranya mengingat ayahnya tadi? Yang nyebut ayah-ayah saja atau yang tadi itu? Yang mana? Yang nyiapkan teh manis? Ya, nyiapkan makanan. Nah, itu. Orang yang ingat ayah-ayah tadi kayak ini tadi lah, kayak eling tadi itu. Allah katanya kan. Masuk waktu zuhur, Allah. Yang satu lagi, masuk waktu zuhur, sholat, ambil wudhu dia. Allahu Akbar. Ya kan? Rukuk dia, sujud dia, berdoa dia. Mana bagus? Ini cerita bagusnya. Bukan cerita hukum syariat. Kalau syariat itu yang paham begini tadi secara zahir ini. Makanya kata para ulama, sangat bahaya seseorang yang belajar atau mengeluarkan hukum Al-Quran hanya secara teks saja. Bisa sesat lagi menyesat. Nah, itu contohnya. Jadi kalau orang yang mengatakan kembali kepada Quran hadis, tapi Qurannya hanya teks saja. Contoh, kasihkan ini. Cuman maksudnya ini? Ayatnya kasihkan. Nah, itu ya. Lalu bagaimana? Enggak lah katanya. Misalnya kan gitu kan. Misalnya enggak lah, maksudnya itu ya sholat lah, ada rukuk sujud. Cemana kami bisa rukuk sujud? Orang kami tak jumpa Nabi. Sedangkan Nabi bilang apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kita tak jumpa Nabi, cemana kita melihat? Apa yang dibuat oleh para ulama kan gitu. Satu kayak itu sholat begini, syekh itu sholat begini. Gurunya juga dia lihat begitu. Makanya sholat kita ini bersanad, tersambung kepada Rasul. Jadi orang yang menggembar-gemborkan Quran hadis, yang tak pakai perkataan ulama, dari mana dia dapat tata cara sholat itu? Kalau bukan dari para ulama. Itu. Baik, ada mungkin sampai di sini mau ditanyakan, dipersilahkan. Itulah dulu. Masih pada ayat aqimis sholata li zikri, dan dirikan olehmu akan sembahyang itu karena ingat akan daku. Kata ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kata Imam Ghazali, artinya wajib atas orang yang sembahyang itu ingat hati di dalam sembahyang. Ini kata Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali khusyuk itu menjadi rukun. Wajib katanya. Wallahu a'lam bishawab. Mau ditanyakan silakan Pak Imam. Mau tanya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, Ada Bapak, Ibu?
Pak Prof? Silakan Pak Prof. Imbang berat ya. Iya, siap Pak Prof. Man. Ini kan banyak juga orang yang membuka, mari kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersalawat dan salam. Salamnya itu salawatnya ada, tapi salamnya itu yang mana? Iya. Baik. Jawab dulu yang kedua ya. Karena ya memang ya ada yang kita hanya salam saja, ada yang salawat dan salam. Kalau kita berziarah ke makam Rasulullah, tak perlu salawat, tapi salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya kan? Ya Habiballah. Tak ada salamnya itu. Ya, bukan as-salatu wassalamu alayka. Salah, assalamu. Ya. Kemudian kalau seperti ini ya sholawat dan dirangkai dengan salam, mengikuti firman Allah. Ya, sallu alaihi wasallimu taslima. Itu ya. Sallu alaihi, bersolawatlah kamu kepada nabimu, pada Rasulullah. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam. Ya. Itu dari ini kan umum. Ini kan umum ya. Intinya Allah menyuruh kita bersolawat dan salam. Kalimat solawat itu ya Allahumma sholli, ya salam itu wasallim dan sebagainya. Tapi tidak ada batasan. Ya sebenarnya tidak ada batasan dari Rasulullah. Kalian tak boleh solawat yang lain ya. Karena mereka berdalil begini. Tak ada tuh solawat nariyah. Apalagi solawat tibil qulub. Solawat yang lain kan gitu ya. Ya kalau Nabi nyuruh, bagaimana kami bersolat kepadamu? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu siapa yang bertanya? Sahabat, generasi pertama kan. Sahabat, bagaimana kami bersolat kepadamu ya Rasulullah? Ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi, apakah itu bukti itu? Ini ya, kita belajar istidlal. Apakah hadis itu bermanfaat atau berfaedah tahdid, pembatasan, atau pelarangan untuk menyebut sholawat yang lain? Mungkin saya lari jawabannya dari Pak Prof tadi. Apakah ada batasan itu? Tidak ada. Mana kalimat yang membatasi itu? Rasul hanya bilang, kalau kalian bersolat, Allahumma sholli ala. Lalu para ulama mengatakan, itu seminimal sholawat. Kan tak ada salamnya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Kan tak ada salam. Itu tidak menjadikan pembatasan. Sehingga ada orang yang, sholawat nariyah syirik, sholawat ini syirik. Semua disirikan. Semua disirikan. Ya. Jadi itu tak ada pembatasan. Al-Quran juga mengatakan secara umum, bersolatlah kamu dan ucapkanlah salam. Jadi tadi saya memang mengatakan ya mari kita tak lupa kita bersolawat kepada Rasulullah. Makanya setidaknya ya bahasa itu tentu bahasa yang secara umum ya, secara adatnya. Kalau sudah disebut solawat tentu kita gandeng dengan salam itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi misalnya. Ya kan itu ya. Itu ya. Itu. Memang tadi tidak ada kalimat salam, hanya solawat. Kemudian bagaimana melatih hati? Ini memang agak ya. Kalau melatihnya saja bisanya kita. Tetapi ya melatihnya itu sebenarnya bisa. Dari bagaimana cara melatih hati itu bisa mengingat Allah? Ya. Kalau sabaqal mufarridun itu mereka melatih begini. Kan ada tuh kalau misalnya kita sholat masjid bengkok, sholat di masjid masjid Osmani, masjid ini Al-Masun misalnya. Itu nanti habis Jumat di sudut-sudut sana tuh ada satu majelis nanti. Namanya sabaqal mufarridun. Orang tuh
ya duduk beramai-ramai, ada pembimbingnya depan. Lalu dia mengucapkan fazkuruni, itu intinya, ya. Sebelumnya Al-Fatihah, baru nanti fazkuruni azkurkum, ingatlah aku, katanya. Berzikirlah kepadaku. Itu kan ayat Allah tuh kan. Azkurkum, aku pasti mengingat kamu. Lalu mereka menyebut bersama-sama Allah, Allah, katanya kan gitu. Allah, Allah. Nah, bagi kalangan sufi, zikir Allah, Allah itu zikir hati namanya. Nah, disebut dengan zikir ismuzat namanya. Allah itu kan Allah itu kan lafaz kan? Allah, mana dibaca? Ada kaligrafi ini kan? Allah. Tulisan alif, lam, lamha. Allah. Itu kan lafaz. Apa itu lafaz? Huruf-huruf yang disatukan. Itu lafaz. Terdiri dari huruf-huruf. Ya. Jadi Allah itu ismu zat, nama zat Allah. Dulu sebelum agama Islam datang, nama Tuhan itu bukan Allah. Ya kan? Ada Yahuwa. Ya, ada di dalam agama, di Taurat lain, di Injil lain, di apa lain ya. Di Zabur beda-beda. Datangnya Rasulullah, siapa Tuhan? Ya, Allahul ladzi, gitu kan? Allahu la ilaha illa, itu dia. La ilaha illa ana fa'budni. Wa aqimis salata li zikri. Jadi kita ini, mengapa kita ini agama sempurna? Karena diantaranya itu tadi. Siapa nama Allah? Ya, ismu zat Allah. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Nah, jadi dalam kalangan tasawuf itu Allah itu zikir di dalam hati. Makanya ketika ditanya apa ada manfaatnya orang yang berzikir kayak tadi itu? Allah, Allah. Apa dihitung pahalakah dia? Ada yang mengatakan tak dihitung pahala. Nah, mengapa tak dihitung pahala? Karena itu tidak bermakna apapun. Nah, tidak ada gandengannya kecuali ya Allah, ya Allah, kecuali la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, digandeng kalimatnya. Itu baru punya makna. Kalau tak punya makna, tak diberi pahala, tak ada pahala. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya itu di dalam hati. Kalau guru saya mengatakan, ya, ban dalam jangan letakkan di luar, katanya. Kalau ban dalam letakkan di dalam. Kan kalau ban luar letakkan di luar. Kalau ban dalam letakkan di luar, ya pecahlah. Itu istilah guru saya. Apa maksud? Artinya gini, isi di hati kita, zikir-zikir itu tidak perlu, jangan diucapkan Allah, Allah. Itu sama namanya mengeluarkan ban dalam. Ya. Zikir zahir itu baru subhanallah, alhamdulillah, itu zikir zahir. Nah, jadi kesimpulannya bahwa orang-orang salik itu yang dilatih. Hatinya itu mengingat Allah. Makanya dia pegang tasbih, zikir Allah, Allah sampai 5.000. Allah, Allah, Allah. Tapi dalam hati mereka nggak bercakap. Nah, begini deh. Nah, ya kadang ada yang begini. Nah, sampai 5.000, sampai ada 10.000, sampai 15.000 dan sebagainya. Itulah mereka cara melatih hatinya. Nah, itu pun ya belum tetap. Kenapa? Kadang lupa. Ya, kadang hatinya lupa, tapi itulah mujahadah tadi. Hati mereka itu ya diupayakan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bukan apa? Kalau pemula itu kalau bercakap begini kadang dia lupa hatinya itu lalai kepada Allah. Nah, tapi kalau yang sudah istilahnya hatinya kokoh, disebut dengan baqobillah namanya. Hatinya ingat kepada Allah. Di mana saja, kapan saja, mau bercakap apapun, lagi aktivitas apapun, hatinya tetap mengingat Allah. Inilah yang dituju. Kemarin saya sama jamaah di Istana Maimun pergi ke Besilang. Ya, sedikit cerita tentang ini tadi, ada hubungan. Lalu jumpalah Tuan Zikmal. Tuan, boleh kami minta sesuatu? Apa itu, kata? Bisa Tuan turunkan kepada kami
zikir ismuzat itu. Nah, itu tadi maksudnya. Zikir ismuzat. Kalau di Thariqah Sazili dipegang dada sama guru. Allahu, ya kan? Itu zikir Sazili. Apa kata Tuan Zikman? Boleh, tapi itu melanggar aturan. Itu dia. Kalau mau itu ya masuk dulu, gitu dia maksudnya. Ya berbaiat dulu. Nah, berbaiat, berjanji setia sama guru tadi, mengerjakan apa yang disuruhnya, perintahnya itu ya sesuai dengan perintah agama. Kalau ada perintah yang lain selain perintah agama, misalnya ada perintah lain, nanti kau pergi ke pohon itu, letakkan kemenyan, barulah. Tapi kalau perintahnya ingat zikir ini, amalkan zikir ini, jangan lupa sholat, ya, sholat sunnah, jangan lupa la ilaha illallah, jangan lupa, kan bagus itu kan? Nah itu dia. Itu maksudnya berjanji setia, itu namanya berbaiat namanya. Nah itu dia. Namun Tuan Zikmal tak ngasih, kasihlah Tuan, kami ramai ini satu bus. Nah nanti kalau misalnya dia mau, ya yang lain memegang belakang itu kan. Nah itu gitu ya. Tapi semua mursyid tak semua bisa ngasih, ya. Kalau di Besilam masuk dulu, baru dikasih. Nah itu ya, berbaiat dulu. Itu pun 1 hari, entah berapa hari, 1 hari nggak usah, paling cepat untuk mengambil talqin zikir itu. Namanya talqin zikir. Talqin itu kan mengajari zikir itu maksudnya. Talqin zikir. Apa itu? Di antaranya la ilaha illallah dan ismuzat tadi. Allah. Inilah cara ahli sufi atau orang-orang solih itu dalam melatih hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang mungkin bisa dijawab. Baik, ada lagi? Pas ya. Baiklah, berdoa kita. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya tentang bagaimana ya syarat-syarat hati kita biar bisa khusyuk. Ini pun tetap namanya metode, caranya. Tapi praktiknya, bahasanya tetap harus dibimbing oleh mursyid. Nah, beliau menuliskan agar bisa pedoman bagi murid, ya kan. Nah, beliau ini berthariqah samaniyah namanya. Thariqah saman. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bihusnil khatimah wa na'udzu bika min syarri akiba wa su'il khatimah. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atmim ni'mataka wa afiyataka wa sitraka alaina fid dunya wal akhirah waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.